Sudah. Sudah, Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, mau izin off cam karena kameranya nggak bisa nyala terus gelap, jadinya off cam aja Pak ya. Yang pertama ada pengertian dari tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara adalah suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hukum tentang tanggung jawab negara atau yang disebut dengan jurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Hukum tentang tanggung jawab negara itu bukan berarti hukum mengenai kewajiban negara yang timbul ketika negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Rosalind Higgins menggunakan istilah accountability di samping responsibility yang berarti terdapat liability untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan harus dilaksanakan. Negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan atau mental capacity perbuatannya. Selanjutnya ada pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental hukum internasional. Negara atau para pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pertanggungjawaban negara harus dapat dibedakan dengan liability sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Karena pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan memberikan ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Selanjutnya, ada karakteristik tanggung jawab negara. Yang pertama itu adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara tertentu. Yang kedua, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional. Dan yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian akibat adanya tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Maksudnya itu apabila suatu negara melakukan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun suatu badan maupun perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kerugian besar bagi negara lain dan dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Audi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan mengenai macam-macam pertanggungjawaban suatu negara. Pertanggungjawaban suatu negara dapat diberikan pertanggungjawaban ketika segala perbuatan ataupun kelalaiannya telah melanggar kewajiban yang berlaku dalam hukum internasional dan dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar dari kelalaian tersebut. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum atau delictual liability. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh satu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Biasanya tanggung jawab ini timbul karena eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugiannya yang disebabkan oleh satelit terhadap objek di negara lain dan tanggung jawab bersifat absolut. Dan kemudian yaitu ada kegiatan terkait dengan nuklir. Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan terkait dengan nuklir dan tanggung jawab absolut karena kegiatan ini mengandung risiko bahaya yang sangat tinggi. Kemudian yaitu ada kegiatan-kegiatan lintas batas. Setiap negara harus mengawasi dan mengatur setiap kegiatan di wilayahnya, baik publik maupun terdata, yang tampaknya kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan merugikan negara lain. Kemudian yaitu ada tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada tanggung jawab atas konsensi. Perjanjian konsensi antara negara dengan warga negara
dikenal adanya klausula Calvo yang menetapkan bahwa penerima konsensi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsensi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Keempat, yaitu ada tanggung jawab atas ekspropriasi. Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Dan yang keenam yaitu ada tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggarannya tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tias. Ya, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang teori tanggung jawab negara. Yang pertama itu ada teori risiko atau risk theory. Teori risiko ini melahirkan prinsip tanggung jawab yang mutlak atau tanggung jawab objektif yang mana artinya itu suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan atau yang sangat membahayakan walaupun suatu kejahatan itu sah menurut hukum. Yang kedua, itu ada teori kesalahan atau fault theory. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan yang dimana tanggung jawab negara atas perbuatannya itu baru dikatakan ada atau dapat dibuktikan kalau ada unsur kesalahan pada perbuatan itu sendiri. Yang materi kedua ada unsur-unsur tanggung jawab negara. Unsur-unsur tanggung jawab negara ada dua, yaitu ada perbuatan atau kelalaian dari aktor mission yang dapat dipertaruhkan kepada suatu negara. Yang kedua yaitu ada perbuatan atau kelalaian yang merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajibannya itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang studi kasus akan dibawakan oleh Tias. Pada Tias dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan membawakan studi kasus mengenai penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraine. Jadi pada tanggal 17 Juli 2014, pesawat Malaysia Airlines dengan rute Amsterdam Kuala Lumpur ditembak ketika melewati Ukraina, di mana pada saat itu pesawat Malaysia Airlines melintasi wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia yang merupakan daerah rawan konflik antara pemerintah Ukraina dan pemberontak Rusia. Total korban akibat kejadian ini ada 283 penumpang dan 15 kru pesawat. Nah, kemudian pengaturan mengenai penyelenggaraan penerbangan sipil internasional telah diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Dalam hukum udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago tahun 1944 tentang unifikasi beberapa ketentuan pengangkutan udara internasional yang merupakan konstitusi penerbangan sipil internasional. Kemudian Konvensi Chicago ini juga menjadi tolak ukur dalam pembuatan hukum nasional bagi negara-negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization. Nah, kemudian dalam pasal-pasal di Konvensi Chicago tahun 1944 ini telah menjelaskan secara rinci bagaimana teknis penerbangan sipil mulai dari zona terlarang hingga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan. Nah, untuk kasus ini sendiri merupakan bagian kelalaian dari Ukraina. Kenapa? Karena pada saat mereka berkonflik, seharusnya Ukraina ini melaporkan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahwa daerahnya merupakan zona terlarang, sehingga apabila Ukraina telah melaporkannya, maka pesawat udara nasional itu dilarang terbang di atas daerah terlarang atau daerah terbatas seperti yang tercantum pada pasal 9 pada Konvensi Chicago.
Nah, kemudian untuk bentuk pertanggungjawaban dari Ukraina ini sendiri itu ada memberikan ganti kerugian terhadap maskapai penerbangan dalam hal membantu pencarian jatuhnya maskapai dan segala keperluan yang dibutuhkan dalam melakukan pencarian dan penyidikan jatuhnya pesawat ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan nantinya. Ayo silakan adik-adik. Ada yang mau didiskusikan? Mungkin saya ingin bertanya. Silakan Haryo. Oh ya Pak, sih. Ini mengenai analisis studi kasus, apa ini memang pemahaman saya masih kurang mengenai materi ini atau penyampaian kalian yang mungkin kurang jelas ya, karena saya kerancuan makna yang ada di analisis studi kasus ini bahwa tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini berarti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti ini tanggung jawab negara Ukraina terhadap pesawat Malaysia yang melintas berdasarkan Konvensi Chicago, atau ini tuh tanggung jawab dari negara Malaysia yang harus bertanggung jawab atas pesawat yang melintasi Ukraina. Sama satu lagi, kalau tanggung jawab negara ini itu individu itu termasuk ke dalam tanggung jawab negara dalam hukum internasional atau enggak? Karena di slide-slide sebelumnya itu belum ada yang bilang individu. Saya nggak tahu kan, makanya saya cuma nanya aja apakah individu itu termasuk dalam tanggung jawab negara dalam hukum internasional atau gimana? Apa sudah bisa ditangkap pertanyaan saya? Boleh ulang pertanyaanmu yang awal nggak, Ziz? Intinya. Oh ya, kalau yang awal itu cuma pengen nanya aja, karena saya mungkin nangkapnya kurang jelas tentang studi kasus ini. Berarti ini tanggung jawab negara dalam hukum internasional dalam studi kasus MH17 ini berarti tanggung jawab Ukraina terhadap pesawat yang melintas gitu, berdasarkan Konvensi Chicago atau gimana? Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Oh iya. Devi, kelompok 2, mungkin saya juga mau bertanya. Oh ya, Didi, silahkan. Ya, jadi saya di sini mau bertanya kepada kalian. Jadi bagaimana pertanggungjawaban suatu negara jika misalnya dalam kondisi tertentu otoritas dalam negara tersebut sudah tiada, misalnya dalam kondisi revolusi. Nah, misalnya dalam suatu revolusi suatu negara menimbulkan jutaan korban. Nah, di mana misalnya pada saat revolusi tersebut, konflik tersebut, otoritas di negara tersebut sudah tiada, misalnya. Nah, jika pada kondisi seperti itu, bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu aja mungkin pertanyaan saya, bisa ditangkap? Jadi inti dari pertanyaanmu tuh kalau misalnya udah nggak ada otoritas di negara itu, apakah siapa yang bertanggung jawab gitu?
Ya. Oke, makasih Didi buat pertanyaannya. Ayo, siapa lagi? Halo, mana kelompok 2? Jawab sebisanya aja, jangan dipaksain. Ayo, Dev. Siapa lagi tadi? Oke, Pak. Ya. Sekarang mau coba jawab dari pertanyaan Ya. Aziz dulu. Jadi kalau yang terkait masalah pesawat ini kan sebenarnya itu kalau di konvensi Chicago itu ada yang tentang negara itu berkewajiban memberikan pelayanan keselamatan penerbangan sipil berupa pelayanan navigasi penerbangan. Nah, kalau di kasus ini sama yang negara itu harus memberitahukan tentang zona terlarang gitu. Nah, sedangkan pada kasus ini tuh Ukraina nggak ngasih tahu ke bagian organisasi penerbangan sipil internasional kalau daerahnya itu masuk ke daerah zona terlarang. Nah, jadi yang bertanggung jawab buat kasus ini itu Ukraina karena Ukraina itu melakukan kelalaian gitu.
Sama kalau jadi tuh ada konsep ada teori kepemilikan ruang udara. Nah, kalau teori ini tuh menyatakan bahwa udara itu tidak bebas sehingga negara berdaulat atas udara yang ada di atas wilayah negaranya. Jadi setiap negara yang berdaulat memiliki hak penuh atas wilayah udaranya. Hal ini juga berlaku ke kasus yang di Ukraina ini, karena pesawat itu melintas di daerah Ukraina, jadi Ukraina yang bertanggung jawab atas pesawat ini. Karena pada saat itu juga pesawat ini tuh karena jatuhnya karena kena serpihan rudal yang ditembakkan oleh Ukraina pada saat berkonflik gitu. Apakah udah jelas? Yang satu lagi siapa tadi? Satu aja ya tadi ya? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi tanggung jawab negara dalam hukum internasional itu memang lahir dari dua. Yang pertama lahir dari perjanjian internasional atau yang tadi disebut dengan contractual liability. Ada perjanjian internasional yang lahir karena pelanggaran terhadap hukum internasional atau pertanggungjawaban berdasarkan pada perbuatan melawan hukum internasional. Nah, apa yang terjadi di Ukraina tahun 2000 berapa tadi, Dev? Ya sangat terkenal tuh MH17. 2014, Pak. 2014. Waktu itu memang kita tahu semua lagi panas-panasnya antara Crimea waktu itu yang didukung oleh Rusia dan Ukraina waktu itu. Ini memang ajalnya itu pesawat MH17 ya, termasuk ada 6 WNI di situ tuh. Mereka lewat di atas Crimea dan mungkin dikira itu adalah penerbangan pesawat militernya Rusia. Akhirnya kena serpihan atau sengaja ditembak jatuh, kita nggak tahu itu hasil penyelidikannya seperti apa. Tetapi yang penting di dalam hukum internasional itu adalah siapa yang bertanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa dia minta pertanggungjawabannya? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu adalah negara yang melakukan kesalahan, delictual responsibility. Siapa yang melakukan kesalahan? Ya, yang tadi sudah diuraikan, bisa karena kesalahan atau bisa karena kelalaian. Di dalam hukum, baik kesalahan maupun kelalaian itu tetap menimbulkan tanggung jawab. Bukan karena kelalaian terus lepas dari tanggung jawab, enggak. Bukan hanya karena kesengajaan. Yang dilakukan oleh Ukraina waktu itu, dia lalai memberikan informasi kepada setiap negara yang akan lewat negaranya bahwa daerah ini sedang konflik, ruang udara ini sedang konflik. Oleh karena itu, jangan lewat jalur ini, kira-kira begitu. Ada pemberitahuan lah, prior to consent, berikan informasi sebelum orang lewat. Maka yang bertanggung jawab secara hukum sebenarnya adalah Ukraina karena dia melakukan kelalaian menyebabkan pesawat Malaysia itu jatuh. Sayangnya persoalan ini nggak dibawa ke ICJ, International Court of Justice.
mungkin diselesaikan secara diplomatik antara Malaysia dan Ukraina. Dan waktu itu pun belum jelas tuh, apakah Ukraina yang tembak jatuh ini, ataukah Rusia, ataukah pemberontak Crimea itu yang menembak jatuh. Secara hukum harus jelas tuh, siapa yang harus bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, sehingga Ukraina secara hukum harusnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum karena kelalaiannya menetapkan wilayah-wilayah udara yang terrestricted, yang dilarang untuk lewat karena ada kondisi-kondisi khusus. Karena itu kembali lagi kayak materi yang kita bicarakan pada minggu lalu, itu berkaitan dengan kedaulatan negara. Negara itu boleh membatasi wilayah mana di ruang udaranya itu yang nggak boleh dilewatin oleh pesawat lain, pesawat negara lain. Nah, kita sudah menentukan wilayah-wilayah yang restricted area pemerintah Indonesia. Itu untuk apa? Bukan hanya keamanan negara, kolom, tapi juga untuk keselamatan penerbangan internasional. Misalnya pesawat kita sedang latih terbang, itu latih perang. Tiba-tiba ada pesawat asing, pesawat komersil asing, tidak sengaja kita tembak jatuh dia. Yang dilakukan Ukraina ini, dia merasa bahwa kondisi normal, padahal kondisi sedang konflik bersenjata. Menurut kewajiban yang ada di konvensi ICAO, di dalam kedaulatan negara itu, yang kemarin kita bicarakan, itu ada hak negara lain. Tidak mutlak kedaulatan negara itu. Di balik kedaulatan negara lain, sebuah negara yang berdaulat, ada hak negara lain. Termasuk di dalam konteks penerbangan internasional, punya kewajiban bagi negara itu untuk menentukan wilayah-wilayah yang termasuk restricted area. Ya, tujuannya apa? Untuk keselamatan penerbangan, untuk kedaulatan negara kolom. Sayangnya persoalan ini, saudara sekalian, mungkin diselesaikan secara politik saja ya, antara Ukraina dan Malaysia. Tidak dibawa ke mahkamah internasional. Tetapi yang pasti, tahun-tahun ada 2 pesawat Malaysia yang terkena musibah. Yang satu MH28 atau MH berapa itu. Yang ini ditembak jatuh, yang satu sampai saat ini belum ditemukan tuh. Ya, belum ditemukan bukan diterbang karena jatuh karena ditembak. Sampai saat ini hilang tuh pesawat dengan penumpangnya 150-an lebih di Malaysia. Termasuk ada WNI juga. Ya. Tapi itu menjadi tanggung jawab negara juga bagaimana bisa menemukan pesawat udara yang hilang itu. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Ada lagi? Tadi Alif angkat tangan? Raise hand tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Siapa yang mau diskusikan lagi? Mungkin saya, Pak. Tadi sebenarnya, maaf interupsi sebelumnya, Pak. Tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan dari saya, Pak. Yang pertama, kerancuan pemahaman saya terhadap studi kasus yang sudah dijabarkan kelompok ini. Yang kedua itu tadi ada pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban negara ini berperan terhadap individu negara gitu, Pak. Jadinya misalkan kalau saya pakai contoh studi kasus ya, bagaimana jika terjadi genosida di suatu negara gitu, Pak. Misalkan kayak di Yugoslavia kan, Yugoslavia. Oke. Nah, jadinya Yugoslavia waktu itu kan 90-an tuh kayak ada perang sipil gitu. Jadinya di situ ada dilema antara Yugoslavia, antara pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional terhadap integrasi domestik Yugoslavia, tapi dia malah ngelakuin individu untuk menekan supaya genosida terhadap individu untuk menekan supaya itu nggak terjadi disintegrasi gitu. Jadinya kalau terjadi genosida di dalam suatu negara, apakah itu bentuk penyelewengan tanggung jawab atau bagaimana dalam hukum internasional? Dalam hukum internasional ada 2 yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Ada tanggung jawab negara
kalau perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum internasional itu dilakukan oleh negara. Misalnya Irak melakukan agresi ke Kuwait, maka Irak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional melalui Dewan Keamanan PBB. Bentuk tanggung jawabnya apa? Irak mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB karena dia nggak mau menghentikan tindakan agresinya ke Kuwait waktu itu. Nah, itu pertanggungjawaban negara. Itu. Kalau negara melakukan kejahatan-kejahatan internasional, misalnya agresi tadi. Tetapi ada pertanggungjawaban individu yang tidak bisa dipertautkan dengan negara. Yugoslavia misalnya. Kalau genosida itu, genosid dilakukan oleh misalnya presidennya atau kepala negaranya atau panglimanya atau tentaranya, maka yang bisa dimintai pertanggungjawaban individu dalam bentuk pertanggungjawaban pidana itu adalah individunya. Ya, individunya. Kalau negara tadi hukuman kolektif bagi negara. Sanksi ekonomi, sanksi kekerasan militer, sanksi pemutusan komunikasi, itu bentuk tanggung jawab negara berupa hukuman yang diberikan kepada negara sebagai subjek hukum internasional di situ. Secara kolektif dia bertanggung jawab. Tapi ada juga bentuk tanggung jawab yang bersifat individual responsibility atau criminal responsibility, yaitu bagi pelaku-pelaku kejahatan internasional. Yang tadi genocide, crimes against humanity, war crime, tidak dipertanggungjawabkan kepada negaranya, tetapi langsung kepada individunya. Langsung kepada individunya. Dulu Slobodan Milošević. Terus ada siapa lagi dulu? Slobodan Milošević. Banyak tuh. Nah, walaupun yang melakukan kejahatan pelanggaran hukum internasional itu kepada negara, tapi negaranya bisa saja dihukum atau tidak dihukum negaranya. Tetapi terhadap individu-individu yang melakukan kejahatan, 3 jenis kejahatan tadi, maka individunya yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya, individunya yang bisa diminta pertanggungjawaban. Makanya Slobodan Milošević, siapa lagi lupa saya dulu. Banyak individu-individu yang kemudian diadili atas nama individunya. Karena yang bisa dipenjara, dihukum secara badan itu individunya. Nah, kalau hukuman bagi negara tadi itu sanksi embargo ekonomi, sanksi pemutusan komunikasi, dan sanksi sanksi militer itu diberikan kepada negara. Tapi kalau saksi yang berkaitan dengan badan itu diberikan kepada individu, kepada pelaku-pelaku kejahatan internasional. Itu. Ada lagi? Ada tambahan dari kelompok 2? Enggak ada, Pak, kayaknya. Oke. Nah, banyak coba dimunculkan ini tadi slide nomor 5. Dev. Baik, Pak. Ya. Nah, ini macam-macam tanggung jawab negara. Ini yang saya mau jelaskan sedikit. Yang pertama, tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Kalau dalam hukum perdata, ya hukum perdata di dalam hukum nasional itu disebut, kalau bahasa Belandanya, onrechtmatig daad. Gitu.
Kalau bahasa Inggrisnya tort, intellectual liability. Negara bertanggung jawab karena dia melakukan perbuatan melawan hukum internasional. Makanya disebut intellectual liability namanya. Ada beberapa kasus ya, kenapa sampai ada para ahli membagi dalam 5 jenis ini. Ada eksplorasi ruang angkasa. Eksplorasi ruang angkasa itu tidak selamanya sukses, banyak juga gagalnya. Bahkan peluncuran pesawat ulang-alik itu seringkali jatuh di tengah jalan. Belum sampai bulan itu bisa jatuh. Belum sampai ruang angkasa di tengah jalan bisa jatuh. Kalau dia jatuh menimpa sebuah negara, terus menimbulkan kerugian, maka menurut hukum internasional, seketika negara itu langsung dia bertanggung jawab secara hukum internasional. Tidak perlu lagi dibuktikan di pengadilan, itu jatuhnya kenapa, apa salah bautnya, atau apa mesin yang rusak, itu nggak perlu dibuktikan. Seketika itu langsung dia bertanggung jawab, strict liability namanya. Tapi kebanyakan negara-negara sekarang, karena melihat banyaknya kasus yang seperti itu, kemudian tanggung jawab itu diambil alih atau dialihkan oleh negara menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Jadi banyak kemudian perusahaan-perusahaan asuransi yang mengelola yang mengambil alih tanggung jawab itu. Kalau terjadi misalnya peluncuran pesawat terus tengah jalan gagal, kalau terjadi kerugian bagi sebuah negara, jatuh menimpa kita misalnya Kota Mataram ini, kena 1 hektar yang rusak, ya tanggung jawab negara, tanggung jawab perusahaan itu. Nah, yang kedua, senjata nuklir, ya langsung tanpa perlu dibuktikan di pengadilan. Begitu senjata nuklir itu ini sangat terkenal di Ukraina juga, Chernobyl, ya, Chernobyl dulu. Itu sangat terkenal. Langsung dia bertanggung jawab. Tidak perlu dibawa ke pengadilan. Dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas batas. Contoh, kita biasanya mengekspor tuh, dalam tanda kutip ya, asap ke Malaysia atau ke Singapura tuh, tiap tahun. Mestinya kita itu oleh Malaysia dan Singapura bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional. Karena kita membiarkan ya perusahaan-perusahaan asing membakar lahan di Sumatera, akhirnya kita mengekspor asap ke negara lain. Tapi mereka protes juga nggak berani ya protes keras-keras dia. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang bakar hutan itu perusahaan dari Malaysia dan perusahaan dari Singapura. Jadi mereka hanya minjam lahannya di Indonesia. Yang punya perusahaan itu orang Singapura, orang Malaysia di Sumatera. Mereka juga nggak berani protes, padahal itu salah satu hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional terhadap negara, khususnya Indonesia itu contoh yang kegiatan ini lintas batas tadi. Nah, ada tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Tanggung jawab negara yang lahir karena didasarkan ada perjanjian internasional yang dibuat oleh negara, ya, oleh negara dengan negara. Misalnya perjanjian kita FIR antara Singapura dan Indonesia, pengelolaan FIR, Flight Information Region. Kalau terjadi misalnya salah satu pihak kita atau Singapura melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian itu, maka lahirlah tanggung jawab negara. Contractual liability. Tanggung jawab yang lahir karena isi atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian itu. Ada tanggung jawab berdasarkan atau atas konsesi. Ya, tanggung jawab atas konsesi. Ada jenis tanggung jawab atas karena ekspropriasi. Nah, ini menarik.
Ekspropriasi itu kalau dulu istilahnya ekspropriasi, yang kemudian berkembang menjadi nasionalisasi. Ya, nasionalisasi. Ekspropriasi itu mengambil alih, ya, mengambil alih perusahaan atau aset orang asing menjadi aset negara. Nah, kita dulu negaranya ada Kuba dulu, terus ada Bolivia. Kita juga pernah kita mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dulu, habis merdeka kita melakukan politik mengambil alih perusahaan-perusahaan asing. Itu namanya ekspropriasi. Dari ekspropriasi itu melahirkan tanggung jawab negara. Apa tanggung jawab negara? Negara itu wajib memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan asing karena tindakan negara melakukan pengambil alihan aset perusahaan asing. Lahirlah tanggung jawab negara, tanggung jawab perdata. Ya, ada banyak kasus kita. Bagaimana negara bertanggung jawab atas tindakannya. Ada yang kelima, tanggung jawab negara atas utang negara. Ini yang paling yang paling sering, apalagi kita sekarang. Saya khawatir utang itu nggak terbayar, itu sudah 7.000 triliun. Utang dari APBN kita 2.700, 900 triliun itu dipakai untuk bayar utang dan bunga utang tiap tahun. Artinya sisanya tinggal 1,8 1.800 triliun yang dipakai untuk APBN, pembiayaan. Sisanya itu hanya untuk bayar utang. Terus bagaimana tanggung jawab negara? Ya, tanggung jawab negara sama dengan tanggung jawab perdata. Sama kita minjam di bank, minjam di finance, ya, ada jaminannya, nanti jaminannya itu disita. Nah, gimana? Ya tanggung jawab perdata. Ya walaupun dalam perkembangan hubungan internasional ada apa istilahnya? Utang jahat. Kenapa disebut utang jahat? Karena utang itu nggak dipakai untuk mengelola negara, memberikan kesejahteraan bagi negara, tapi justru dari utang itu kemudian dikorupsi. Banyak negara yang mau melepas tanggung jawab itu dengan meminta diputihkan utangnya. Ya. Zimbabwe misalnya, ada negara yang mengganti mata uangnya menjadi mata uang Cina karena nggak mampu bayar utang. Saya nggak tahu Indonesia kayak gimana nanti itu. Sudah 7.000 triliun utangnya, mau ganti pakai mata uang Cina, nggak mampu bayar utang. 900 triliun kita bayar per tahun. Tapi naikin BBM berani dia. Ngutang terus, naikin BBM terus juga terus dia. Nah, yang terakhir, tanggung jawab negara atas kejahatan internasional. Nah, dulu sebelum ada yang saya sampaikan kemarin di subjek hukum itu, sebelum ada kejadian Hiroshima Nagasaki, terus Perang Dunia Kedua, pelaku-pelaku kejahatan itu tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia berdalih di balik apa yang dia lakukan itu mengatasnamakan negara. Maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa menyentuh pribadi dari kepala negara atau prajurit yang melakukan kejahatan. Kalau mau menghukum, hukumlah negaranya. Kira-kira begitu. Nah, hukuman bagi negara tadi tidak bisa dipenjara negara itu. Dihukum secara ekonomi, dihukum secara pemutusan di embargo ekonomi, embargo komunikasi, dan tindakan militer. Tapi berkembang kemudian peradaban hukum internasional, peradaban hubungan internasional, kemudian berubah. Individu yang melakukan kejahatan internasional itu, genocide, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang,
no safe haven untuk mereka. Nggak ada tempat pergi yang bisa jadi surga mereka untuk berlindung. Maka mulai dari Tokyo, pengadilan internasional di Tokyo, pengadilan internasional di Jerman, di Rwanda, di Yugoslavia, di Bosnia, di Serbia, pelaku-pelaku kejahatan itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak bisa lagi berdalih di balik apa yang mereka lakukan itu ada atas nama negara. Tapi apa yang mereka lakukan itu, negaranya bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional, individu pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu yang, nah coba adik-adik masuk ke websitenya International Criminal Court, ya, ICC. Di situ akan kelihatan tuh pelaku-pelaku kejahatan internasional yang diadili di ICC. Ada Al-Bashar, banyak tuh petinggi negara dari Afrika, ada dari Sudan, dari mana-mana itu. Nanti kita sama-sama lihat kalau di kelas offline minggu depan. Nah, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya kirim bahannya, saya kirim lewat Ridho nanti bahan kuliahnya. Ada lagi? Jelas? Tadi ada yang pertanyaannya Didi, Pak, belum dijawab. Apa itu? Yang mengenai otoritas di suatu negara, apabila tidak ada otoritas di suatu negara itu, maka apakah tanggung jawab negara ini tuh bisa diterapkan di negara itu sendiri? Seperti itu. Oke. Ada di dalam hukum pidana internasional, nanti kita bahas ya. Kalau terjadi misalnya ya kekacauan di sebuah negara itu failed state, kayak Somalia, ya, Somalia itu negaranya gagal, failed state. Semua masyarakatnya bawa senjata, jadi polisi, tentaranya nggak berguna, ya, tidak berfungsi lagi dia, nggak berfungsi lagi. Tetapi bukan berarti hukum tidak bisa hidup, bukan berarti orang yang melakukan kejahatan ketika negara tidak ada otoritasnya itu bisa lepas dari tanggung jawab hukum. Maka tanggung jawab hukum atau penegakan hukum itu diambil alih oleh ICC namanya, International Criminal Court. Ketika negara itu tidak mampu lagi berfungsi dengan baik, dengan semestinya, maka ada dua kategori. Kalau negara itu tidak lagi unable, tidak mampu lagi menegakkan hukum, berfungsi dengan baik hukum negaranya, sehingga dia tidak bisa mengadili pelaku-pelaku kejahatan tadi, 4 jenis kejahatan tadi, maka International Criminal Court bisa mengambil alih, ya, untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan itu. Unable. Yang kedua, kalau kondisi unwilling, unable berarti situasi negara kacau, negara sudah tidak ada pemerintahannya, failed state saya bilang tadi. Yang kedua, kalau negara itu nggak mau, negaranya aman, ya, negaranya aman, walaupun fungsi-fungsi pemerintahan itu masih jalan, tapi negara itu tidak mau menegakkan hukum, maka bisa kemudian nanti di screenshot ya, Ridho ya, biar untuk absen. Maka bisa International Criminal Court itu bisa mengambil alih penegakan hukum terhadap negara yang tanpa otoritas tadi.
untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap individunya, terhadap negaranya, ya, terhadap negaranya. Kalau tanpa otoritas, maka PBB pun nggak bisa bergerak. Apa yang mau dikenai sanksi? Negaranya gagal, negaranya babak belur, hancur tanpa otoritas, maka dikenai sanksi. Dulu Irak, ya, ketika dia kenai sanksi ketika Saddam Hussein masih kuat oleh PBB, masih presiden yang ditakuti waktu itu. Tapi begitu Irak setelah pasca Saddam Hussein ada pelanggaran-pelanggaran hukum internasional di situ, Irak nggak bisa juga dihukum, walaupun negara itu dalam keadaan katakanlah tanpa otoritas atau otoritas yang sudah tidak berfungsi secara maksimal. Di awal tahun 2004-2005 terjadi perang saudara di Irak. Jadi tidak selamanya harus ada otoritas. Tapi otoritas itu tidak menghilangkan, ketiadaan otoritas di negara itu tidak menghilangkan tanggung jawab negara itu untuk bertanggung jawab menurut hukum internasional, baik oleh pemimpinnya maupun oleh pelaku-pelaku kejahatan. Intinya no safe haven for international criminals. Nah, selama ini sebelum ada yang tadi saya sebutkan itu, ya mereka bebas-bebas saja. Udah bunuh ratusan ribu orang, cuci tangan, ya udah mereka nggak tanggung jawab. Seolah-olah dilegalkan oleh hukum internasional waktu itu. Tapi ya berkembang terus hukum internasional, ya nggak bisa lagi kayak gitu kan. Saya kira begitu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kehadirannya dan perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Minggu depan siapa? Kelompok berikutnya? Kelompok 3, Pak. Topiknya tentang apa? Kelompok 3 topiknya tentang... Ada yang masuk nih? Ada yang hadir? Ada, Pak. Oh iya. Siapa? Saya. Oh. Tentang apa, Dek? HAM internasional. Oh, HAM internasional. Oke. Makalah PPT nanti kita diskusi di ini memang 2 minggu ini saya pas banyak acara, saya curi-curi waktu ini. Baik, Pak. Oke, insya Allah minggu depan kita normal lagi. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada hal-hal yang adik-adik misalnya silakan baca lagi itu. Banyak tulisan-tulisan tentang state responsibility, bahkan ada satu draft articles yang dikeluarkan International Law Commission tentang state responsibility in international law, itu ada, tinggal adik-adik baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.